Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, baik. Di sini kita pertemuan pertama ya di kelas fikih kelas 11. Selamat datang. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu dan diberi kemudahan, kelancaran, serta keimanan yang terus meningkat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kelas fikih yang pertama ini, yaitu di bab awal, kita akan membahas berkaitan tentang bab jinayah dan hikmahnya ya. Oke, Bapak sudah siapkan suatu PowerPoint, yaitu kita pembahasannya tentang jinayah dan hikmahnya. Oke. Selanjutnya yaitu di sini terdapat peta konsep yaitu jinayah. Jinayah itu tindak pidana. Di sini pembahasan kita tentang pembunuhan, kisos, diat dan kifarat. Ya, di sini terdapat beberapa sub pembahasan pembunuhan, pengertian, macam-macam dasar hukumnya dan hikmahnya. Nanti kita akan bahas tentang kisos, diat, kifarat. Oke. Selanjutnya yaitu jarimah atau ukubah. Nah, dalam ilmu fikih, pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau ukubah. Nah, ukubah sendiri terbagi menjadi satu jinayah. Nah, yang kedua tentang hudud. Nah, jinayah yaitu membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi kisos, diat, dan kifarat. Oke. Fikih jinayah, biasanya kita kenal itu tentang fikih jinayah ya, yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat atau aturan dalam hukum pidana Islam. Simpelnya yang namanya fikih jinayah itu tentang hukum pidana Islam. Islam telah mengatur terkait tentang hukum pidana. Oke, sedangkan hudud adalah membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu masalah penganiayaan, zolim ya, beserta sanksi hukumannya yang meliputi seperti zina, qazaf, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, dan bugat ataupun pemberontakan. Nah, di sini terdapat yaitu hudud ya, jinayah tentang pembunuhan. Baik, karena sekarang yang pertama yaitu tentang pembunuhan, dalam kasus ini tentang fikih jinayah yaitu tentang pembunuhan. Oke, di sini tentang materinya ya, kita pelajari pembunuhan dari pengertiannya terlebih dahulu. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, ataupun pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Itu namanya pembunuhan. Oke, poin yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Nah, kenapa terdapat macam-macam pembunuhan? Karena nanti terdapat sanksinya tersendiri, berbeda ya. Pembunuhan poin A misalkan, nanti hukum dan sanksinya seperti ini. Islam telah mengatur. Oke, macam-macam. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Al-qatlu al-amdi ataupun pembunuhan yang disengaja. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, yaitu qatlu syihabul madi al-amdi. Baik, yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan, yaitu qatlu al-khata, yaitu pembunuhan kesalahan. Baik, pembunuhan sengaja yaitu memang sudah direncanakan. Kita ingin membunuh menggunakan benda tajam ataupun segala macamnya sudah direncanakan, kita ingin membunuh misalkan. Nah, itu disebut dengan al-qatlu al-madi. Sedangkan pembunuhan seperti sengaja ya. Contoh misalkan membunuh dengan benda yang tidak tajam misalkan, tapi dia tidak ada niatan untuk membunuh. Misalkan memukul dengan buku tiba-tiba meninggal. Nah, memukul dengan buku misalkan, padahal itu seperti sengaja, memang dia sengaja memukul tapi tidak menggunakan benda tajam ataupun yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tiba-tiba dia meninggal.
Nah, seperti sengaja karena dia memukul. Nah, itu pun pembunuhan seperti sengaja masuknya ya. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan, yaitu contoh saya sedang memburu rusa, tiba-tiba tembakannya meleset kena orang ataupun kena teman kita. Nah, itu pembunuhan karena kesalahan. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, dasar hukum melarang membunuh, yaitu surat Al-Isra ayat 33 di sini ya. Oke, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Oke, ini jelas larangan kita untuk membunuh ataupun melukai seseorang. Oke, selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, hukumannya Islam sudah mengatur dalam hukum pidana ini ataupun fikih jinayah ini. Satu, pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah tadi sudah melanggar ya, melanggar perintahnya. Yang kedua, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Karena itu balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris, yaitu korban, walinya, apakah pelaku akan dikisos atau dimaafkan. Nah, di sini hukum kisos dan dimaafkan ataupun nanti diat itu akan kita bahas pada bab selanjutnya. Oke, yang pertama, pelaku pembunuhan sengaja yaitu al-qatlu al-amdi. Nah, apa hukumannya? Yaitu hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos. Misalkan dibunuh, ya balas bunuh lagi. Yaitu pelaku harus diberikan sanksi hukuman yang setimpal dan berat. Dalam hal ini maka hakim yang menjadi pelaksanaan hukum kisos. Hukum kisos itu misalkan membunuh, ya dibunuh kembali. Adapun keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Artinya nanti akan diatur oleh wali hakim ataupun kodi. Keluarga ataupun walinya korban tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri ya, main hakim sendiri. Nanti akan ada hakimnya. Baik, namun jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukuman adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mughallazoh, ya, diat berat yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Selain membayar sejumlah diat, pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. Nah, di sini jika misalkan gini, pembunuh yang sengaja itu ternyata ahli warisnya ataupun si korban ini sudah memaafkan. Ahli waris si korban ini udah memaafkan, tapi pembunuhnya dikenakan hukuman yaitu membayar diat. Diat ini membayar, nanti akan diatur dalam bab berikutnya. Diatnya diat berat, diat mughallazoh. Satu, walaupun dimaafkan, dia terkena hukuman diat, membayar diat. Yang kedua, yaitu menunaikan kifarat. Nah, ini pun nanti akan dibahas pada bab selanjutnya karena pembahasannya lumayan banyak. Yang kedua, baik hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja. Ini yang tidak disengaja ya, artinya seperti sengaja, memang seperti memukul, tapi padahal pada kelazimannya memukulnya itu tidak akan untuk meninggal, tidak akan meninggal. Ternyata yang kita pukul ternyata meninggal. Nah, ini kan seperti sengaja. Nah, hukumannya yaitu membayar sejumlah denda, yaitu diat mughallazoh juga, diat berat, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga menunaikan kifarat. Nah, artinya jika pembunuhan seperti sengaja ini tidak dikenakan kisos ya, cukup membayar diat dan menunaikan kifarat. Oke. Selanjutnya pembunuhan karena kesalahan yaitu al-qatlu al-khoto. Nah, membayar sejumlah denda yaitu diat, tapi diatnya diat mukhaffafah, diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun kepada keluarga korban bisa dicicil. Setiap tahunnya sepertiga ya. Boleh dicicil
Ini diatnya juga diat yang ringan, pembunuhan karena kesalahan. Oke, pembunuhan secara berkelompok ataupun al-qatlu al-jamaah al-wahid. Nah, ini pembunuhan dilakukan oleh pembunuhan massa, misalkan, ataupun intinya membunuh satu orang dengan cara dikeroyok ramai-ramai, misalkan. Terus gimana hukumannya? Nah, apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Ya, hukum kisos itu kalau yang meninggal ya dihukum lagi. Hukumannya ya meninggal kembali. Oke, poin yang terakhir yaitu hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Nah, intinya kenapa hukuman hikmahnya yaitu untuk menjaga, memelihara kehormatan, keselamatan jiwa manusia itu sendiri ya. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Islam itu maha adil. Jika hilang mata, ya matanya pun harus dihilangkan kembali. Bukan apa-apa, tapi ini untuk keadilan dan efek jera. Islam sangat memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Namun untuk tugas pada kesempatan kali ini yaitu coba kalian berikan contoh 3 macam pembunuhan tersebut. Kalian berikan contohnya. Yang kedua yaitu berikan dalil tentang larangan hukum pembunuhan, baik yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis ya. Jika tadi sudah ada, jika kalian menyimak sudah ada dalil dari Al-Quran, maka yang kedua yaitu dari hadis. Coba kalian cari dan kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.